tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sampai saat ini masih tetap beribadah di rumah karena pandemi COVID-19. Pada Minggu Trinitatis ini, terimalah salam dari kami seluruh Parhalado. Selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah dengan berdoa dalam hati. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa.
terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 dan 2. Haleluya, terpujilah pencipta alam semesta, Sang Bapa Maha Kuasa. Mestilah kebesarannya dan hikmat kasih sayangnya dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah Sang Putra yang ke dunia, membawa damai Allah. Mestilah karena kurbannya Sang penebus manusia, dipuji alam raya. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu titah pertama. Demikian disebut, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah dari segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 22 ayat 1 dan 3. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah bahir misi kan putih bersih, walau
Walau dosamu merah, walau dosamu merah, akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Dengar suara mengimbau, hai kembali padaku. Dengar suara mengimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayang, kagum dan ajaib. Dengar suara mengimbau, dengar suara mengimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihnya padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya
Yesus memanggil dosaku, nu diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Epistel kebaktian kita pada minggu ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Kita baca secara responsoria. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlapah dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu 7 Juni tahun 2020. Majelis Jemaat HKBP Ujung Menteng menyambut dengan sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu Horas Madihita Saluhutna. Yang pertama, jemaat sakit. Mohon dukungan doa dari jemaat atas kesembuhan dari Bapak Situa Evangelis Kasiahan dari wilayah 6, saat ini dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Cawang, kamar 902, lantai 9. Firman Tuhan, Yeremia pasal 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yang kedua, ulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 7 Juni tahun 2020. Firman Tuhan, Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Yang ketiga, keuangan. Persembahan ucapan syukur minggu ini sebesar Rp24.996.000. Rincian terlampir di lembar warta. Demikian warta jemaat di gereja kita minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 1. Yesus Kristus pemerintah, tak terbatas, tak terhingga, alam semesta sunyi, dunia patut memaklumkan Yesus Kristus itu Tuhan, bangsa-bangsa Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan, kesehatan, Engkau melawat dan menjaga kami, memberikan yang terbaik dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, ajari kami agar setiap firman yang akan kami dengar boleh menjadi bekal dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada saat pagi hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita sudah mendengar nats renungan kita pada saat ini. Pada Minggu Trinitatis, yaitu nats khotbah kita tentang penciptaan atas seluruh ciptaannya. Setiap benda yang kita temui di sekeliling kita pasti memiliki kisah di balik pembuatannya. Alasan mengapa benda itu dirancang sedemikian rupa sehingga ia memiliki fungsi seperti yang kita ketahui. Baik itu untuk mempermudah pekerjaan kita, meningkatkan kenyamanan, maupun hanya untuk memperindah suatu ruangan, sebuah ruangan, atau hal lain. Ratusan tahun sebelum Masehi, para ilmuwan di Alexandria membuat mesin mirip manusia untuk keperluan keagamaan. Mereka menciptakan sebuah robot yang sangat banyak untuk dibuat dengan tujuan agar mempermudah setiap pekerjaan manusia. Robot itu diciptakan sesuai dengan fungsi, sesuai dengan kebutuhan manusia. Dalam setiap robot sudah dirangkai bagian-bagian yang dapat mendukung sebuah pekerjaan yang diharapkan darinya. Yang pasti, sesuatu yang direncanakan secara matang dan rapi biasanya adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting. Demikian saat menciptakan manusia. Tuhan pun memiliki sebuah tujuan, suatu tujuan dalam pikirannya. Bukan tujuan yang hanya biasa-biasa saja, tetapi tujuan yang sangat besar, yang orang tidak akan pernah boleh menciptakan. Untuk memenuhi sebuah tujuan itu, yang pasti Tuhan pun sudah memperlengkapi manusia itu sesuai dengan fungsinya yang sangat memadai. Di ayat 27 jelas dikatakan, Dia menciptakan manusia menurut segambar dengannya. Kalau kita berpikir bahwa suatu hal yang cukup luar biasa, Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia. Tuhan menciptakan kita serupa dengan Allah. Ternyata manusia memiliki keunikan tersendiri dari ciptaan yang lain. Tuhan menciptakan manusia mempunyai akal, pikiran, mental, sosial, moral, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Tuhan memberkati manusia itu. Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan tugas untuk manusia. Tugas manusia untuk memelihara ciptaannya, untuk menjaga, untuk merawat bumi ini. Manusia diberkati oleh Tuhan supaya manusia itu sendiri menjadi berkat bagi ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk memelihara, menjaga, untuk merawat segala ciptaan.
Kita sama di hadapan Tuhan, baik laki-laki dan perempuan punya mandat, punya tugas yang diberikan Tuhan. Kalau dikatakan di ayat 28 beranak cucu dan bertambah banyaklah. Yang dimaksud di sini bukan jumlah manusia supaya bumi ini, dunia ini dipadati oleh penduduk. Tetapi supaya kita menjadi berkat atas ciptaan yang Tuhan ciptakan. Kalau dikatakan di nats ini, di ayat 26, manusia memiliki kuasa menaklukkan. Bukan berarti manusia menjadi sebagai ratu, sebagai raja atas ciptaan Tuhan. Tetapi manusia itu Tuhan ciptakan untuk memelihara ciptaannya. Menjaga, merawat, bukan membinasakan. Tugas manusia adalah menjadi berkat. Tetapi apa yang kita lihat pada saat ini? Tetapi apa yang boleh kita pandang dan melihat sekeliling ciptaan Tuhan, semuanya seakan sudah punah. Manusia yang diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat ternyata karena keserakan manusia itu yang memiliki akal pikiran dengan menggunakannya tidak baik. Justru manusia itu sendiri yang merusak ciptaan Tuhan, bumi ini. Coba kita melihat yang berkuasa. Terkadang semena-mena untuk menebang hutan sembarangan. Lihat yang lain. Membuang sampah sembarangan ke sungai, ke laut, merusak alam, membunuh ikan-ikan. Yang kita pada dasarnya memelihara, menjaga, namun sebaliknya kita merusak ciptaan Tuhan. Inikah yang dikatakan bahwa kita punya tanggung jawab atas ciptaan yang Tuhan berikan pada kita. Kita punya tanggung jawab Amanginang. Tanggung jawab kita cukup besar sebagai ciptaan yang termulia. Lalu mengapa kita tidak mengingat tanggung jawab itu, mandat itu? Lihat keadaan dunia saat ini. Terjadi bencana alam. Terjadi banjir, kebakaran, tsunami. Siapakah yang harus disalahkan? Tuhankah atau pribadi kita sebagai manusia? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak, bahkan kita diciptakan lebih daripada ciptaan yang lain. Segambar, serupa dengan Allah. Kita boleh bayangkan ketika kita segambar serupa dengan Allah, berarti karakter hidup kita mesti sama dengan Allah. Apa yang kita ketahui tentang Allah? Apa yang kita kenal dari sisi kehidupan, dari diri Allah? Dia adalah Allah yang kasih, Allah yang baik, Allah yang penolong, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan kehidupan. Kita diajak untuk seperti Allah supaya kita menjadi berkat, menolong. Itu sebabnya Allah memberikan lebih dari ciptaan yang lain. Kita punya pikiran, punya akal, punya hati, punya moral.
Kita diciptakan untuk sesuatu yang berharga. Tetapi apa yang terjadi? Semakin pintarnya orang, semakin majunya teknologi saat ini, semakin ada banyak orang yang melupakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah di dunia ini. Kalau kata Allah bahwa kita hendak menjadi garam dan terang, mungkin kita boleh bertanya dalam hati kita, sudahkah aku menjadi bagian itu? Ketika Allah menginginkan kita untuk memelihara, menjaga dan merawat ciptaannya, lalu kita bertanya kemudian dalam hati kita, sudahkah kita bagian daripada tanggung jawab yang kita terima dari Tuhan? Inilah Amanginang, khotbah kita pada saat pagi hari ini mengingatkan kepada kita, mari jagalah, rawatlah, peliharalah ciptaan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Makanan, minuman, tinggal bagaimana kita menggunakan itu dengan baik. Oleh karena itu Amanginang, yakinlah dan percayalah bahwa setiap ciptaan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika segala sesuatu yang Tuhan mandatkan kita lakukan dengan baik. Kita adalah ciptaan yang terbaik yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, pakailah itu sedemikian rupa. Jadilah segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Menjadi berkat, menjadi penolong, menjadi pengasih kepada orang lain. Amin, kita berdoa. Benar Bapa, untuk saat ini ada banyak kami yang kurang menyadari bahwa sungguh kami adalah ciptaan-Mu yang termulia. Engkau menciptakan kami segambar dengan serupa dengan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan memiliki bumi ini, menikmati apa yang Engkau telah ciptakan bagi kami juga. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Engkau di dalam setiap kehidupan kami menjaga, merawat, memelihara hidup kami. Sehingga kami merasakan anugerah yang lebih lagi dari Engkau Tuhan. Sukacita. Sekalipun situasi saat ini yaitu COVID-19 mengingatkan kembali kepada kami agar kami tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di bumi ini. Kami percaya di dalam hati dan pikiran kami berkata bahwa kami tidak akan mampu. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi kami. Kami juga Tuhan mendoakan jemaat-Mu seluruhnya HKBP Ujung Menteng. Ada banyak yang terdampak perekonomian di situasi saat ini Tuhan. Mungkin juga mereka tidak lagi memiliki sandang dan pangan. Tapi kami percaya uluran kasih-Mu selalu melihat mereka yang kekurangan. Engkau akan menolong mereka lewat orang-orang yang Engkau telah memberikan kelimpahan.
Dan kami percaya gereja ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap hidup kami. Dan sehingga kami tidak khawatir akan hal apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini. Dan kami percaya Roh-Mu bekerja atas hidup kami. Engkau akan mengulurkan orang-orang yang akan memberikan yang terbaik untuk jemaat-Mu melalui gereja-Mu. Oleh karena itu tidak perlu kami khawatir Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang berbelas kasihan, Allah yang peduli atas setiap hidup kami. Kami juga mendoakan Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun pada 1 minggu ini. Engkau memberikan umur yang panjang, dan kami percaya Engkau melihara kehidupan mereka. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan yang terbaik. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sakit pada saat ini yang kami tidak ketahui. Terlebih Tuhan amang sintua kasihan. Kami yakin oleh bilur-bilur-Mu mereka akan sembuh. Dan kami boleh beribadah di rumah dan di tempat ini. Kepadamu Tuhan kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1-2 sambil mengumpulkan persembahan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan karuniamu jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikmu semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati.